everyone, back again with me, Yuliana Maspalita Herman with NPM 2541-2072 from Accounting Class 25A. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua dalam mata kuliah pengantar manajemen, yaitu jenis organisasi dan penerapan manajemen sains. Di materi kali ini kita akan banyak sekali membahas tentang manajemen. Yang pertama ada pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah seni dan ilmu untuk mempersiapkan, mengatur, dan mengarahkan usaha manusia untuk mengendalikan kekuatan dan memanfaatkan bahan-bahan alam demi kepentingan manusia. Selanjutnya ada definisi manajemen. Definisi manajemen menurut para ahli dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menurut Taylor. Menurut Taylor, manajemen adalah seni untuk mengetahui apa yang ingin kita lakukan dan kemudian memastikan hal yang ingin kita lakukan tersebut dengan cara yang terbaik dan paling efisien, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Yang kedua ada menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses peramalan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada menurut SIS. Menurut SIS, manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada sifat-sifat manajemen. Yang pertama ada manajemen bersifat universal, yang dimana artinya manajemen memiliki aplikasi universal sehingga dapat diterapkan pada semua jenis organisasi, baik secara bisnis, sosial, pendidikan, maupun keagamaan. Yang kedua, manajemen adalah proses sosial. Pada dasarnya, manajemen adalah aktivitas sosial yang melibatkan interaksi dan hubungan antar manusia sebagai faktor terpenting untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, manajemen berorientasikan pada tujuan. Pada dasarnya, tujuan manajemen adalah untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tujuan utama dari manajemen sendiri adalah untuk memaksimalkan efisiensi dan ekonomi usaha manusia. Yang keempat, manajemen berbasis aktivitas, yang artinya pendekatan manajemen yang memfokuskan pada aktivitas untuk meningkatkan nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan laba perusahaan. Yang kelima, manajemen adalah proses integratif, yang artinya menyatukan berbagai elemen dan fungsi yang terpisah, seperti sumber daya manusia dan sumber daya fisik, untuk mencapai kinerja yang efektif. Yang keenam, manajemen adalah aktivitas kelompok, yang dimana manajemen ini sendiri berkaitan dengan upaya kelompok, karena menciptakan kerjasama yang efektif di antara individu yang bekerja bersama dalam suatu kelompok. Yang ketujuh, ada manajemen merupakan gabungan ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu artinya menyediakan prinsip-prinsip umum yang dapat membimbing manajer dalam aktivitas profesional mereka. Kalau manajemen sebagai seni artinya menyediakan solusi terbaik untuk masalah dan pemanfaatan terbaik dari sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada tujuan manajemen. Tujuan manajemen dibagi menjadi 7. Yang pertama ada efisiensi lebih tinggi, yang artinya manajemen berusaha untuk mencapai output maksimal dengan sumber daya dan upaya yang minimal. Contohnya dengan menggunakan otomatisasi untuk mengurangi waktu produksi. Yang kedua ada kepuasan pelanggan, di mana yang artinya manajemen berusaha memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ketiga, pengembalian modal yang memadai, yang artinya manajemen harus mencapai tingkat pengembalian yang wajar bagi pemilik usaha. Contohnya dengan kita menginvestasikan dana pada proyek-proyek yang menguntungkan. Yang keempat, ada tenaga kerja yang puas, di mana manajemen harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung kesejahteraan karyawan. Contohnya dengan menyediakan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Kelima, kondisi kerja yang lebih baik, yang dimana manajemen berusaha mencapai sistem yang memastikan upah yang adil untuk pekerjaan, keamanan kerja karyawan, dan kondisi kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja. Yang keenam, hubungan dengan pemasok, yang dimana manajemen harus berusaha mencapai hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku dan modal agar produksi dapat terus berlanjut.
Yang ketujuh, ada kontribusi terhadap tujuan nasional, yang artinya manajemen harus berkontribusi terhadap tujuan nasional. Hal ini harus dilakukan dengan penggunaan yang bijaksana terhadap sumber daya langka negara. Yang terakhir ada prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Siapa sih Henry Fayol itu? Henry Fayol adalah seorang industrialis Prancis yang dianggap sebagai bapak sejati ilmu manajemen modern. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol dibagi menjadi 13, yang dimana prinsip tersebut ia uraikan ke dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management. Pertama, ada pembagian kerja. Prinsip ini berarti setiap karyawan hanya ditugaskan untuk melakukan satu jenis pekerjaan saja, yang dimana tujuannya adalah untuk mencapai produksi maksimal dengan usaha yang minimal. Yang kedua, ada wewenang dan tanggung jawab. Wewenang adalah hak untuk memberikan perintah kepada bawahan, sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban yang diharapkan dapat dilakukan oleh bawahan. Tiga, ada disiplin. Disiplin artinya kepatuhan terhadap aturan dan peraturan organisasi. Tanpa adanya disiplin, organisasi tidak dapat berhasil. Disiplin sendiri bergantung kepada kepemimpinan yang efektif. Keempat, kesatuan perintah, yang dimana seorang bawahan hanya boleh menerima perintah dari satu atasan saja. Jika ia menerima perintah dari dua atau lebih atasan pada saat yang sama, maka ia akan bingung dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, ada kesatuan arah. Kesatuan arah ini artinya setiap kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama harus memiliki satu pemimpin dan satu rencana. Hal ini akan membantu dalam menetapkan koordinasi dan keseragaman dalam kegiatan. Yang keenam, ada pengorbanan kepentingan pribadi demi kepentingan umum, yang artinya kepentingan organisasi harus didahulukan daripada kepentingan pribadi individu. Yang ketujuh, ada remunerasi karyawan, yang dimana artinya remunerasi karyawan ini harus adil dan memuaskan, sehingga sistem upah harus memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih banyak, serta memastikan keselamatan dan keamanan karyawan. Dan sistem upah juga harus memuaskan baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Yang kedelapan, ada sentralisasi. Sentralisasi adalah proses pengambilan keputusan yang terkonsentrasi pada satu titik atau level tertentu dalam organisasi, biasanya pada level manajemen atas. Kesembilan, ada rantai skalar, yang artinya menunjuk pada jalur perintah dan komunikasi yang jelas, sehingga setiap individu dalam organisasi mengetahui siapa yang harus dihubungi untuk meminta instruksi, informasi, dan keputusan. Yang ke-10, ada tata tertib. Tata tertib artinya segala sesuatu harus tertata dengan rapi. Setiap barang harus memiliki tempatnya masing-masing dan setiap barang juga harus berada di tempatnya. Demikian pula dengan orang. Orang yang tepat harus berada di tempat yang tepat. Yang ke-11, ada keadilan. Keadilan artinya karyawan harus diperlakukan dengan baik dan adil jika diharapkan mereka setia. Prinsip ini tidak berarti bahwa semua karyawan organisasi sama dan harus diperlakukan serta dibayar secara sama. Yang ke-12, ada stabilitas masa kerja, yang dimana artinya mengharuskan adanya stabilitas dalam masa kerja karyawan. Karyawan tidak boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dalam kegiatan bisnis, karena hal ini dapat meningkatkan rasa ketidaksamaan pekerjaan di kalangan karyawan. Terakhir, ada insentif, yang dimana artinya bawahan harus diberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan rencana. That's all from me. Thank you.